Halo Sobat AWS, kembali lagi sama Belajar Bareng Pakar bersama saya Damar Surya Merpaung. Dan untuk episode kali ini kita akan ketemu dengan salah satu seorang pakar yang keren banget pastinya, yaitu Bapak Supriyadi. Siap. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat-sehat, Mas Damar. Ya, ini kebetulan juga teman-teman kita lagi syutingnya di bulan puasa. Jadi kita syutingnya juga siang-siang. Jadi pastinya kita dalam kondisi berpuasa nih Pak ya. Siap. Gimana Pak puasanya hari ke-6 ya Pak ya ini? Iya, Pak? masih lanjut terus. Masih lanjut terus. Belum mokel sama sekali. Belum oke sama sekali, keren. Ada kesulitan nggak Pak untuk berpuasa di kondisi bekerja kayak gini Pak? Enggak, kebetulan kita sudah terbiasa puasa Senin Kemis, jadi ya biarpun puasa Ramadan ya seperti biasa. Iya. Nah, oke, teman-teman semuanya, Bapak Supriyadi ini merupakan salah satu dosen di Stikosa AWS Surabaya ya Pak ya, yang mengampu mata kuliah komunikasi massa pendidikan agama. Betul ya Pak ya? Iya. Beliau juga ini pernah bekerja di salah satu instansi pemerintahan, Jasa Iya. Raharja ya Pak ya? Iya. Oke, keren banget ya Sobat Stikosa AWS ya. Jadi, Bapak Supriyadi ini punya banyak pengalaman pastinya ya Pak ya. Kalau boleh tahu untuk Jasara Harja sendiri itu bergerak di bidang apa sih Pak? Di bidang perasuransian. Perasuransian. Iya. Untuk tugas pokoknya sendiri itu apa aja sih Pak? Untuk Jasara Harja itu? Terima kasih Mas Damara ya. Saya berikan gambaran pintas saja bahwa Jasa Raharja adalah merupakan suatu perusahaan badan usaha milik negara atau BUMN. Di bawah BUMN Iya, berarti ya? di bawah BUMN dipercaya oleh pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 33 dan 34 tahun 64, Yunto Peraturan Pemerintah 17/18 tahun 65. Adapun isi daripada kedua undang-undang tersebut, Undang-Undang Nomor 33 tahun 64 tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang. Yaitu setiap penumpang sah dari alat angkutan penumpang umum, baik darat, laut maupun udara, apabila terjadi musibah kecelakaan, maka Jasa Raharja akan memberikan jaminan. Itu yang Undang-Undang Nomor 33. Sedangkan Undang-Undang Nomor 34 tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan lalu lintas jalan. Ya. Jadi setiap pemilik kendaraan bermotor bersamaan dengan pendaftaran ulang STNKB di kantor Samsat, maka dia dipungut namanya SWD KLLJ. Apa itu Pak kalau boleh tahu? Sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Jadi mungkin Mas Damara punya sepeda motor. Ya, Selama ini kan nggak pernah buka kan, komponen apa yang dibayar di dalam STNK itu. ya. Nah, di situ ada tulisan di situ. Namanya SWD KLLJ. SWD KLLJ. KLLC. Oke, Jadi sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Yaitu dana yang dihimpun oleh Jasa Raharja untuk membayar korban kecelakaan lalu lintas jalan. Seperti penyeberang jalan. Dia tidak ikut Jasa Raharja. Tapi dia kalau terjadi kecelakaan, maka dia dilindungi sama Jasa Raharja. Jadi itu peranan daripada Undang-Undang Nomor 34 tahun 64. Jadi bersamaan dengan pendaftaran ulang STNKB atau surat tanda nomor kendaraan bermotor di kantor Samsat. Nah, itu dipungut SWD KLLJ. Ya. Jadi tujuannya untuk melindungi pihak ketiga. Jadi orang luar yang kita lindungi. Jadi seperti itu kondisinya. Ya. Terus untuk yang berhak menerima santunan Jasara Harja sendiri itu apa cuma untuk orang-orang yang memiliki STNK itu tadi Pak? Jadi gini. Jadi yang pertama kita ke Undang-Undang 33 dulu ya. Jadi 33 itu setiap penumpang sah dari alat angkutan penumpang umum, baik darat, laut maupun udara, itu dipungut namanya iuran wajib. Jadi namanya IW atau iuran wajib. Nah, ini tujuannya untuk melindungi setiap penumpang apabila terjadi musibah kecelakaan, maka Jasa Raharja akan menjamin. Satu contoh, orang berpergian naik bis atau penumpang umum, bisnya mengalami kecelakaan atau 33, maka penumpangnya itu dijamin sama Jasa Raharja. Salah benar dapat santunan. Terus naik pesawat udara juga kena di tiket itu sudah termasuk include. Jadi di dalam tiket pesawat udara ada namanya iuran wajib juga sama. Iuran wajib. Ada ya sama itu iuran wajib.
Jadi tujuannya untuk mengcover penumpang pesawat udara apabila terjadi musibah kecelakaan, khususnya di udara. Kan? Gitu. Terus untuk kapal laut juga sama kan gitu kan. Jadi juga dipungut namanya iuran wajib. Nah, sedangkan yang Undang-Undang Nomor 34 Tahun 64 itu tentang dana kecelakaan atas jalan, yaitu dana yang dihimpun oleh jasa harja ya, apabila korban mengalami kecelakaan atas jalan di jalan. Jadi contohnya penyeberang jalan, dia nggak ikut jasa harja, tapi apabila dia jalan ditabrak kendaraan sepeda motor, maka dia berhak, padahal dia nggak ikut asuransi. Nah, karena tadi itu kan sudah jelas. Jadi sepeda motor tadi bayar sumbangan wajib dana kecelakaan jalan, tujuannya adalah untuk melindungi korban tadi. Jadi itu secara otomatis sudah. Berarti kalau ada orang jalan kaki nih misalnya, terus kecelakaan, itu bisa di cover sama asuransi juga berarti? Apabila tertabrak kendaraan bermotor. Oh, apabila tertabrak becak nggak bisa ya Pak ya? Nggak bisa, yang kendaraan bermotor yang membayar tadi itu sumbangan wajib berarti kan harus punya STNK kan gitu kan gitu. Atau surat tanda nomor kendaraan bermotor. Berarti sama aja kayak pemotornya tadi yang berkendara tadi yang bayarkan korban itu tadi Pak? Iya. Oh gitu. Ya. Oke. Terus untuk tadi kan katanya kan Jasara Harja kan ngasih jaminan nih buat korban-korban kecelakaan itu kan. Nah itu untuk korban-korban kecelakaan itu apa aja yang bisa diklaim dari Jasara Harja Pak? Berupa apa aja gitu? Jadi untuk korban luka-luka itu kwitansi biaya perawatan dan pengobatan. Jadi contohnya kalau kita penyeberang jalan ditabrak sepeda motor, terus dirawat di rumah sakit, ada kwitansi biaya perawatan dan pengobatan, maka dia berhak untuk mengajukan santunan tersebut. Berapa besarnya untuk korban luka-luka? Maksimal adalah 20 juta. 20 juta maksimal itu. Kan gitu. Jadi, kalau minimalnya berapa Pak? Ada? Tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Jadi untuk suplesi mengajukan berapa kali pun nggak apa-apa. Yang penting selama 1 tahun sejak tanggal kecelakaan itu di cover maksimal 20 juta. 20 juta. Iya. 20 juta 1 tahun berarti Pak. 1 tahun. Jadi bisa mengajukan suplesi itu sampai 10 kali, 12 kali dan seterusnya. Iya. Itu kalau yang di cover itu kecelakaan jenis apa aja, Pak? Apa kecelakaan berat doang atau yang ringan-ringan juga? Semua. Luka ringan, luka berat, ya, semua dijamin itu. Kalau cuma keserempet motor gitu doang gimana, Pak? Tapi kalau ada lukanya ya dia punya kwitansi biaya perawatan, mungkin ada pertolongan pertama pada waktu kecelakaan, ada tindakan di IGD, berapapun diajukan. Yang penting jasa harja memberikan pelapor maksimal itu 20 juta sesuai dengan aturan SK Menteri Keuangan gitu. Terus dari mana sih Pak? Tadi kan bilangnya kan Jasara Harja kan bakal ngasih santunan, bakal ngasih jaminan. Nah itu dana yang didapatkan dari Jasara Harja itu sendiri dari mana Pak kalau boleh tahu? Pada waktu penumpang itu naik angkutan umum itu secara otomatis. Jadi dipungut namanya iuran wajib. Itu untuk melindungi penumpang yang sah dari alat angkutan umum baik darat, laut maupun udara. Sedangkan yang Undang-Undang Nomor 34 itu dari pemilik kendaraan bermotor bersamaan dengan pendaftaran ulang STNK di kantor Samsat, yaitu kantor Sistem Administrasi Manunggal di bawah satu atap. Nah, di situ dipungut langsung. Nah, termasuk setelah dicetak notisnya itu muncul tadi tulisan SWD KLLJ, yaitu dana yang dihimpun oleh jasa harja. Suatu contoh, sepeda motor setiap tahun kena jasa harja itu 32.000. 32.000? Iya. Itu berarti langsung dimasukkan ke dalam pendapatan jasa harja untuk melindungi korban kecelakaan lalu lintas jalan. Contohnya tadi itu kan pengendara sepeda motor, ya kan, tabrakan dengan sepeda motor dilindungi jasa harja. Penyeberang jalan ditabrak sepeda motor dilindungi jasa harja. Becak atau tukang becak penabrak sepeda motor, tukang becaknya luka-luka dijamin jasa harja. Dananya dari mana? Dari bapak-bapak yang membayar atau ibu-ibu membayar pada waktu pendaftaran ulang STNK di kantor Samsat. Berarti waktu daftar langsung dikasih kayak apa Pak? Notis. Ada notisnya. Notis gitu. Notis. Baru mereka disuruh bayar. Iya, ada tertera di situ kan. Jadi termasuk PKB-nya berapa, pajakan bermotor berapa, SPD DKLJ-nya berapa, terus baru ada administrasi untuk pihak kepolisian kan gitu. Jadi jasa harja itu di kantor Samsat itu semua se-Indonesia itu terdiri dari 3 instansi. Ada jasa harja, ada kepolisian, ada dulunya itu Dispenda, sekarang Bapenda. Itu sama se-Indonesia sama.
sama. Ya, sama. Dan itu untuk kayak untuk yang bisa ngeklaim gitu doang. Itu hanya persyaratannya STNK atau kalau misalnya orang-orang yang nggak punya SIM gitu tetap bisa ngeklaim nggak Pak? Karena kan mungkin nih Pak ada banyak nih anak-anak muda yang sebenarnya mereka belum punya SIM terus gak sengaja nabrak orang tapi di STNK-nya atas nama orang tuanya misalnya. Jadi tapi kan yang salah kan si anak tuh. Itu gimana Pak? Terima kasih. Ini cukup baik ya pertanyaan. Jadi gini, namanya orang tidak memiliki surat izin mengemudi. Iya. Itu secara otomatis dia sebenarnya tidak berhak untuk mengendarai kendaraan bermotor. Ya, tidak pernah. Itu Betul. memang ada suatu resiko. Jadi pada waktu nanti apabila terjadi kecelakaan, pemilik kendaraan meminjamkan kendaraan kepada orang yang tidak memiliki SIM, maka Jasa akan mengadakan penuntutan kembali. Itu Ke namanya hak regres. hak regres. Hak regres. Itu Ya. gimana Pak maksudnya hak regres itu? Nah, hak regres itu maksudnya gini, jadi Jasa membayarkan biaya perawatan berapa? Maksimal 20 juta ya. Nanti kita nyurati kepada pemilik kendaraan Hmm. bahwa setelah berkas masuk sesuai dengan laporan polisinya ternyata tidak memiliki SIM yang nabrak. Nah, itu kita akan memberikan surat pemberitahuan. Ini loh, Jasa membayarkan karena ada kelalaian, tidak punya SIM sebenarnya tidak boleh mengendalikan bermotor. Kenapa harus melanggar? Kan itu logikanya kan gitu, ya. Tapi kalau tabrakan dua kendaraan, ya kan, itu salah bener dijamin sama Jasa Raja. Itu ada kriterianya. Kalau misalnya yang korbannya itu tadi Pak, anak muda misalnya yang nggak Iya. bawa SIM itu tetap di cover sama jasa harja nggak? Ya, tetap kita nggak pernah nolak dulu. Hmm. Itu masalah regres kan nanti itu kan. Mm-mm. Yang penting Jasa Raja membayar haknya. Hmm. Jadi setiap kendaraan bermotor, ya tabrakan dua kendaraan, itu salah bener semua itu dilindungi Jasa Raja. Jadi salah bener kok, yang penting tabrakan dua kendaraan, ya kan? Nah, masalah nanti di dalam LP-nya laporan polisi tidak ada terlampir SIM pengemudinya itu nanti urusan nanti. Yang penting Jasa Raja harus membayarkan dulu haknya masyarakat itu. Nah, itu yang terjadi seperti itu. Nah untuk besar santunannya sendiri Pak, tadi kan disebutkan 20 juta tuh. Iya. Nah itu setara nggak sih Pak? Apa untuk mobil sama motor itu beda atau mobil sama truk misalnya itu beda atau bagaimana? Atau Kalau sama untuk semua? biaya perawatan semua sama. Sama Kan itu semua. dasarnya dari SK Menteri Keuangan kan itu Mm-mm. kan. Terus untuk meninggal dunia itu juga sama. 20 50 juta, juta. 50. 50. 50 meninggal dunia. Oh, Ya. berarti ada perubahan, Ada perubahan, perbedaan. perbedaan kan Nah, gitu. oke. Terus untuk klaim santunannya sendiri gimana, Pak? Misalnya, saya ini lagi jalan nih, Pak, lagi jalan di jalanan, terus tiba-tiba saya ditabrak, saya pengen dapat santunan dari Jasara Harja. Itu saya harus gimana, Pak? Sebaiknya yang pertama saya menghimbau hubungi petugas Jasa Raja yang ada di tiap-tiap kantor Samsat. Ya. Jadi langsung terarah nanti gitu kan. Jadi kalau kita melaporkan ke petugas Samsat, nanti petugas Samsat akan menindaklanjuti. Langsung meneruskan kepada pihak kepolisian untuk minta LP-nya. Karena 1 kali 24 jam itu pihak kepolisian langsung bisa menyampaikan ke petugas Samsat untuk LP-nya. Jadi maka itu petugas Samsat itu dituntut untuk class action, yaitu memberikan pelayanan terbaik dengan sistem jemput bola. Jadi kadang-kadang masyarakat belum tahu haknya, dia sudah action dulu untuk membantu korban kecelakaan lalu lintas. Baik darat, laut, udara, maupun lalu lintas jalan. Itu sudah tertanam dalam hati petugas Jasa Harja itu. Ya. Jadi saya menghimbau kepada seluruh masyarakat apabila terjadi suatu musibah, maka hubungi petugas Jasa Raja yang terdekat di kantor Samsat, seperti di Surabaya. Surabaya kantor Samsat itu ada 4 wilayah. Surabaya Timur di Manyar Kertoharjo nomor 1, Surabaya Selatan di Ketintang, ya kan? Terus Surabaya Utara arah menuju ke Suramadu, terus Surabaya Barat di Tandes. Itu ada semua petugas Jasa Harjanya. Nah itu kalau kita mau ngeklaim gitu itu apa Pak yang harus kita persiapkan misalnya? Apa datang doang terus Pak saya tadi ditabrak sama pengendara sepeda motor atau bawa apa? Apa bawa pelakunya juga atau gimana Pak? Jadi yang pertama tadi saya sarankan lapor dulu petugas Samsat ya. Yang jelas setelah lapor itu petugas Samsat action untuk membantu. Untuk mendapatkan lapor polisi dia pendekatan sama pihak kepolisian. Nah setelah itu baru dia juga membuat surat pemberitahuan. Di situ ada supaya datang ke kantor Samsat untuk menyampaikan kwitansi biaya perawatan pengobatan, KTP identitas, ya kan? Terus baru mungkin ada persyaratan yang lain. Kalau dia pada waktu ada tindakan operasi mungkin ada
bukti pemeriksaan alat-alat ortopedi seperti pen, screw, nah itu dilampirkan nanti itu. Jadi kan ada kan kalau kecelakaan itu kan identik dengan fraktur. Jadi fraktur itu patah tulang. Jadi kebanyakan kalau namanya fraktur pasti dia dipasang pen. Mungkin satu pen itu kan plat. Ya. Terus ada screw itu skrup. Ya, gitu. besi gitu kan, Pak. Nah, besi gitu. Ya. Nah, ini kebanyakan gitu. Kadang-kadang kalau korban laka lantas itu kan pakai krek. Ya. Itu kakinya mungkin setelah dipasang pen atau screw. Nah, itu ya. Jadi nanti langsung diproses di situ. Jadi kalau di Surabaya itu langsung bisa diproses setelah disamsat langsung di kantor perwakilan yang di Jemur Sari itu. Ada kantor perwakilannya, Jasa Harja. Itu juga berlaku buat korban tabrak lari misalnya gitu, Pak? Ya. Berlaku juga. Tabrak lari. Jadi kalau tabrak lari itu karena tersangkanya nggak ada, ya, itu otomatis dijamin sama Jasa Harja. Langsung dijamin. Dijamin. Karena nanti dasarnya itu satu, yang nabrak tidak ada. Tapi ada catatan, petugas Harja berhak untuk melakukan survei di TKP tempat kejadian perkara. Bahwa ini dibuktikan benar tabrak lari ya. Mungkin petugas Harja bisa tanya orang-orang yang di sekitar TKP. Mungkin ada orang yang jual makanan, minuman, terus jual rokok dan sebagainya, tanya apa benar kalau terjadi kecelakaan malam hari, katakanlah jam 1 malam, jam 2, apa benar ada kecelakaan tabrak lari. Nah, mungkin sepeda motor sudah kondisinya agak ngantuk, ada mobil kecepatan tinggi, begitu nabrak dia langsung lari. Nah, kemudian ada saksi yang menolong. Nah, itu saksi itu kita catat namanya, oh benar bahwa korban tersebut itu tabrak lari. Kan gitu. Kecuali yang tidak dijamin adalah laka tunggal. Jadi laka tunggal itu out of control, jadi kecelakaan sendiri atau slip sendiri. Itu di luar jaminan Jasa Harja. Terus kalau mau boleh tahu nih Pak, bedanya Jasa Raharja sama Jasa Marga itu apa sih Pak? Kalau Jasa Harja itu menangani korban kecelakaan lalu lintas. Jasa Marga. Jasa Raharja. Jasa Raharja. Kalau Jasa Marga menangani jalan tol. Jalan tol. Iya. Berarti kecelakaan-kecelakaan kalau di jalan tol itu diatasi sama Jasa Marga. Ya tetap dia pengolah untuk mengutip kendaraan yang menggunakan jalan tol. Tapi nanti untuk santunannya di tol pun kecelakaan ya tetap ke Jasa Harja. Oh, santunannya tetap ke Jasa Harja. Karena kita kan yang ditunjuk pemerintah untuk mengelola kedua undang-undang tersebut tadi kan. Undang-undang 33 dan 34 kan itu kan. Jadi 33 tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang. Kalau 34 tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan. Nah, itu untuk kalau misalnya nih Pak, korbannya itu juga harus punya Jasa Raharja atau enggak? Otomatis. Jadi di STNK kan otomatis sudah. Sudah langsung otomatis. Sudah otomatis itu. Jadi kita punya STNK itu sudah otomatis. Oh, nggak perlu daftar-daftar gitu ya Pak? Oh enggak ada. Maka itu nasabah Jasa Raharja itu seluruh warga negara se-Indonesia maupun orang-orang luar negeri. Yang penting punya STNK. Punya STNK. Yang penting dia mengendari kendaraan bermotor. Kecelakaannya di Indonesia, biarpun orang asing kecelakaan di Indonesia ya kita akan menyantuni. Yang penting kendaraan bermotor tersebut punya surat tanda nomor kendaraan bermotor. Itu sebagai dasar. Karena itu bayar kan dia kan setiap tahun kan. Ya, yang saya sampaikan kan kalau sepeda motor dipungut 35.000 kan itu kan. Nah, ini untuk melindungi ya termasuk orang luar juga pihak ketiga. Contoh tadi itu kan penyeberang jalan. Dia tidak ikut Jasa Harja, tapi apabila dia terjadi kecelakaan, maka dia akan dilindungi oleh Jasa Harja. Ya. Oke, keren banget ya Sobat AWS Case ya, bahwa kita baru tahu loh. Saya juga baru tahu ternyata kalau saya itu punya STNK Pak. Saya itu punya STNK dan saya itu mikirnya pertama itu Jasa Raharja itu kita harus daftar. Dan ini Sobat AWS Case bahwa kita kalau sudah punya STNK itu ternyata sudah otomatis ya Pak, terdaftar dalam Jasa Raharja. Jadi kalau sobat-sobat AWS Case khawatir misalnya aku kalau misalnya kenapa di jalan tidak ada yang cover, tenang, ada Jasa Raharja ya Pak ya pastinya ya Pak ya. Apapun dengan dana 20 juta per tahun bakal di cover ya Pak ya. Iya. Oke, keren banget. Ini sebuah insight baru teman-teman bahwa kita itu tidak perlu khawatir lah untuk ketika berkendara di jalan raya. Tapi juga harus hati-hati Pak ya Pak, pastinya ya Pak ya, jangan sampai kecelakaan gitu. Oke, mungkin itu aja teman-teman dari Sobat AWS Case dari Pak Supriyadi. Insight yang bagus Pak, terima kasih untuk memotivasi dan juga mensosialisasikan tentang Jasa Raharja ke sobat-sobat
AWS Cast yang nonton ini. Dan untuk sobat AWS Cast, kalau mau nonton lagi selanjutnya bisa langsung subscribe YouTube Stikosa AWS di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Almater Surabaya, Almater Wartawan Surabaya, dan juga follow Instagramnya di Stikosa AWS. Kita ketemu lagi di episode AWS Cast berikutnya. Saya Damar Surya Merpaung. Dadah.